Ya, Bu Ratna, pernah tidak Bu ada menemukan kasus misalnya orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah karakter ini, di mana sebelumnya anaknya itu sempat bersekolah di sekolah mainstream dengan produk-produk pembelajaran yang kita tahu saat ini. Nah, itu seperti apa untuk membuat si anak itu kembali karakternya? Karena kan sudah terbentuk ya, Bu. Oh, banyak sekali testimoni ya. Jadi orang tua yang memindahkan anaknya ke sini, itu terjadi perubahan besar sekali ya pada anak-anaknya. Itu banyak sekali ya testimoni dari orang tua. Nah, hanya kita di sini kalau untuk tingkat SMA ya itu memang sudah dewasa makin sulit ya kita membentuk. Jadi menerimanya yang lulusan SMP dari sekolah karakter baru bisa ke SMA karakter. Tapi kalau masih SMP masih bisa, dan itu ya karena kan suasananya jauh berbeda, jadi anak tuh lebih gembira, lebih nyaman. Nah, ini membuat mereka jadi tadinya mungkin mogok sekolah ya, karena di sekolahnya ada bully banyak atau gurunya yang galak. Nah, ini di sini kita tidak ada lah. Jadi tidak ada senioritas yang kelas yang atas tuh akan menjadi teman yang adik kelasnya gitu. Jadi bully itu sesuatu yang big no di sini. Jadi dianggap penting sekali, itu harus ditanganin ya. Di sekolah mainstream sering ada namanya masa orientasi. Nah, kalau di sekolah karakter itu berarti tidak ada ya, Bu? Nggak ada ya. Kita yang di SPHBK ini tingkat mahasiswa yang namanya nggak ada pelonco-peloncoan. Yang ada justru kakak kelasnya melayani adik kelasnya gitu. Jadi men-serve ya. Jadi kebalikannya. Kalau di mainstream mungkin yang juniornya men-serve yang atasannya, ini kebalikannya, justru yang lebih senior itu harus mengayomi dan melayani yang bawahannya gitu, yang juniornya. Jadi kita ubah semua ya. Ternyata jadi bagus hubungannya ya. Jadi yang kelas 6 main nama kelas 4 SD ya. Bahkan kalau di sekolah mainstream itu masa orientasi justru diberlakukan supaya menghormati yang lebih atas, supaya dia tahu tata krama menghormati orang yang lebih tua. Nah, kalau menurut Ibu seperti apa? Nah, ini yang nggak tepat lagi, karena sekarang kalau mentalitas seperti itu dibudayakan dari kecil dari sekolah, itu nanti akan tercermin juga nanti di masyarakat. Dia kalau menjadi birokrat atau jadi pejabat, dia akan justru ingin dilayani. Nah, itu yang nggak boleh. Yang kita harusnya justru yang tinggi itu melayani yang bawah gitu, mengayomi ya. Dan nah, ini yang kita ingin tanamkan, karena supaya budaya di birokrasi ya, ntar dia menjadi pejabat itu harus rendah hati ya, tidak boleh mentang-mentang. rendah hati ya, tidak boleh sombong atau mentang-mentang ingin dilayani ingin diservis umurnya saja yang jauh berbeda lebih karena masa depan itu kan berbeda ya, nanti masa depan yang mana justru orang yang nice itulah yang dicari orang ya, bukan orang yang sombong mentang-mentang. Jadi itu yang kita siapkan dari kecil. Kalau durasi belajar, Bu, di sekolah ini ada perbedaan nggak dengan sekolah-sekolah mainstream? Sebetulnya gini ya, bukan jumlah jamnya itu panjang atau sedikit, tapi tergantung suasananya. Nah, seperti sekolah karakter ini kalau mau dari pagi sampai malam juga betah anak-anak gitu ya. Karena menyenangkan. Bahkan ada yang mau betahnya di sekolah begitu ya. Tapi kami ada ya, kalau durasi mungkin ya sama lah dengan mainstream ya. Tapi kalau jadi bukan berarti ya anak dibebani dengan belajar yang lama itu. Ya lama nggak apa-apa, asal menyenangkan, justru itu lebih bagus daripada di rumah main game gitu kali ya. Yang penting anak bahagia. Baik, Bu Ratna, ini di depan saya ini ada 4 buku. Ini Bu Ratna semua yang nulis nih. Iya. Ini tentang apa aja, Bu? Boleh diceritakan satu-satu nih? Ini di buku yang paling lama, ini saya tulis tahun 98-99 ya, tapi ini dari 22-23 tahun yang lalu. Ini tentang gender ya, membiarkan berbeda relasi gender, dan ini tentang kenapa sih terjadi penindasan perempuan ya, maksudnya laki-laki juga ditindas. Nah, artinya saya menerangkan bahwa ternyata bukan struktur hierarkis patriarkis atau struktur kapitalis yang membuat seseorang menjadi penindas ya. Karena itu tidak menjamin juga ya struktur yang egaliter, struktur yang mungkin komunis ya, sosialis, itu membuat orang yang punya karakter bagus ya. Nah, di akhir ini saya merenung ya, wah ternyata yang penting adalah karakter manusianya itu yang harus dibangun. Kalau karakternya bagus,
dia mau jadi suami kayak atau mau jadi pemimpin, mau jadi apa, dia tidak akan menindas gitu. Nah dari situ pikir, oh berarti memang karakter yang perlu diinikan, bukan struktur sosial atau yang di luar, tapi diri anak itu harus dari kecil harus dibangun karakternya. Inilah yang menjadikan dunia itu menjadi damai. Nah sejak ini ditulis, jadi ya tahun 2000 IAHEP ini ya didirikan dengan sekolah karakternya. Nah ternyata memang ini yang kedua, yang untuk dasar pendidikan karakter ini kunci membangun bangsa ya, terus kemudian ini berdua dibersamaan, tapi ini dulu. Nah ternyata parenting ini penting banget ya, kelekatan ibu dan anak di rumah bagaimana, karena pengalaman kami membangun karakter, tapi kalau dasarnya di rumah kurang kondusif itu agak sulit di sekolahnya. Jadi kalau misalnya di rumahnya udah bagus, dari anak dari bayi ya diasuh dengan baik, itu memudahkan guru banget gitu untuk menjadikan dia berkarakter. Nah ini jadi penyadaran kepada orang tua pentingnya menanamkan cinta, ya lekat ya, bonding dengan anak. Nah ini adalah tentang pentingnya emosi positif ya. Jadi ternyata kita selama ini gagal membangun karakter. Ya walaupun sebetulnya dari tujuan pemerintah itu udah dari dulu kan sudah ya, mungkin dari sejak merdeka kita tujuan pendidikan itu adalah menjadikan manusia yang berkembang secara utuh dan sebagainya, jati diri bangsa dan sebagainya. Tapi selama ini kita boleh dikatakan belum berhasil, karena lihat dari kehidupan sosial di masyarakat masih banyak kebencian, masih banyak konflik. Nah ternyata kurangnya emosi positif di sekolah dan di rumah ya, karena emosi itu ternyata penting sekali untuk diciptakan ya, emosi positif yang untuk membuat anak merasa nyaman sehingga jiwanya berkembang dengan sehat. Nah kalau udah sehat itu mudah menjadi orang yang berakhlak mulia. Sudah gitu. sehat, lingkungannya dan baik. Ini sangat akademis ya, jadi artinya membangun ini dengan teori yang solid lah begitu ya. Jadi membangun manusia dengan berbagai macam teori, dan inilah diterapkan di sini gitu ya. Ibu, sebenarnya saya pengen nanya-nanya lagi lebih banyak. Saya boleh ikut Ibu nggak? Ya, iya silakan aja. Kita kan sama satu tujuan ke Jakarta juga ya. Oke, saya ambil Ibu dulu. Iya. Apa?